Allah ya wasi'al karami ya kamal wal imani wal al-dhurihi siwaka inda ulul hadithil amin Rabbi Mustafa Badr Maghar Sayyidana wa lana Ya wasi'al karami ya azim Rasulullah Kami dan kami mutajalla Bismi muntagimi Rabbi Mustafa Badr Maghar Sayyidana waghfir lana Allah ya wasi'al karami ya Allah Rabbi hina yabsimuka ta'ti ala hasabil syari fil gisani ya Rabbi Mustafa Badr Maghar Sayyidana waghfir lana Allah ya wasi'al karami Muhammadun Sayyidul Kaunaini wa Thaqalaini wal Fariqaini min Urbin wa min Ajami Ya Rabbi Mustafa Badr Maghar Sayyidana waghfir lana Allah ya wasi'al karami والذي ترجى شفاعته في كل حول من الأهل المتهمين يا ربي بالمصطفى بدر مغار سيدنا واغفر لنا الله يا بصلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصحبه ثم تابعين لهم الهدى والنهر والعلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك على النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه وذريته وآل بيته أجمعين ثم إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى ملائكته المحبين وملائكة الكريمين وجميع الطوبة بارده من أولهم إلى آخرهم وسائر أولياء الله رضي الله عنهم ثم إلى مشايخنا في الدين علمائنا وأساتذتنا ومعلمين وأهل وجود الواجبات علينا وجميع الوجود من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ان الله يحبسهم بالرحمه والمغفره ويجعلها من اسرارهم وانوارهم وعلومهم وكرامتهم وامدادهم وفضلهم في الدين والدنيا والاخره فاتحه Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin nasta'in. Ala umuri dunya wad din.
salatu wassalam ala asrofil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Syekh Malik rahimahullah wa bi wa berkati bi ulumi amin ya rabbal alamin. Al-Bayhaqi an Aisyah. Hadirin jamaah yang berbahagia, kita masih dalam pembicaraan mengenai kewajiban zakat, ya, yang merupakan salah satu dari rukun Islam yang sangat penting sekali untuk bisa kita ketahui dan tentunya bisa kita mengamalkannya atau melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, ya, agar kita punya Islam, kita punya iman diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa hadis yang telah kita kemukakan kemarin, dan ada lagi hadis di sini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bayhaqi, yang mana beliau dapatkan ini riwayat an Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidatuna Aisyah, ya, radhiyallahu anha. Nabi bersabda, "Ma khalaqat shadaqatu, ya, qalat az-zakatu malan illa afsadatu." Tidaklah nyampur atau masih nyampur, ya, dia dalam harta itu kewajiban zakat yang belum dia keluarin, ya, makanya masih nyampur, ya, di dalam harta itu, ya, zakatnya belum dikeluarin, nyampur. Nah, kalau sampai zakat itu nggak dikeluarin, maka harta itu akan menjadi rusak, ya, afsadatu. Maka zakat itu yang belum dikeluarin, yang masih berada di antara harta-harta tadi, bisa bikin rusak harta. Apakah yang rusak ini secara nyata, ya, atau rusak secara makna? Ya, kalau rusak secara nyata, ya habis, ya, itu harta, jadi habis-habisan. Kalau rusak secara makna, berarti keberkahannya nggak ada, ya, tuh malah membawa sial, ya, membawa sial buat dia kalau belum dikeluarin zakatnya, ya, itu rusak secara makna. Ya, maka kalau kita ingin harta kita itu utuh, ya, tegak dalam keadaan malah yang kita harapkan terus bertambah, maka oleh itu buru-buru, ya, kalau emang udah ada kewajiban zakat, hendaknya dikeluarin buru-buru, ya, jangan sampai masih ada di dalam atau di antara zakat harta kita itu, ya, takutnya itu yang seperti tadi diancamkan, ya, dikenakan amal kita, bahwa itu zakat yang kagak dikeluarin itu bisa bikin rusak harta itu, rusak secara nyata, jadi ludes, rusak secara makna, hilang sama sekali keberkahannya, dan bisa jadi, ya, sial buat yang memiliki harta tersebut. Begitulah hadis yang diriwayatkan oleh Imam
Baihaqi dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Wa Tabrani kemudian juga ada di sini beliau mencatat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Ya Anas dari Sayyidina Anas bin Malik ma zakati yaumil qiyamah finnar. Orang yang tidak mengeluarkan zakat hartanya, ya dia cegah, ya dia tahan-tahan, itu di hari kiamat tempatnya di neraka. Ya tempatnya di neraka. Itulah peringatan-peringatan yang cukup keras bagi kita sebagai muslimin, sebagai umat Islam yang salah satu rukun Islamnya adalah wajib menunaikan zakat. Ya, wasoha anti Mas'ud ada hadis sahih yang diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Ya, umirna bi qaumisolata. Kami disuruh, diperintah untuk mendirikan sholat, wanita zakat dan menunaikan zakat. Walau lam yuzaki pada sholat. Orang yang tidak mengeluarkan zakatnya, nggak berzakat dia, itu nggak ada sholat baginya. Ya, sholatnya nggak bakalan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia kayak orangnya nggak sholat. Tuh, padahal sholat dia ngerjain sholat, tapi gara-gara nggak zakat, ya itu dianggap dia nggak sholat. Ya, nah tentunya ya ini kita khawatir kepada diri kita yang rajin sholat tapi nggak mengeluarkan zakat, sama aja dia, ya dianggap nggak sholat sama Allah di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wa fi riwayatin an Abdullah man agama sholat, siapa yang mendirikan sholat walau yu'ti zakat tapi dia nggak mau memberikan zakat, pada sahabat muslim, ya dia dianggap bukan orang Islam. Ya, padahal dia agama sholat, ngedirikan sholat, ya cuma nggak zakat, itu orang masih dianggap bukan Islam, belum Islam, ya dianggap bukan Islam. Ya dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, ya yang tahu ya amal itu yang bisa memberi manfaat sama dia amalnya. Ya, jadi betapa pentingnya ya masalah zakat ini, yang tentunya nggak boleh kita sepelein, ya nggak boleh kita lalaikan. Waruya an Ibn Abbas, ada satu riwayat dari Sayyidina Ibn Abbas, maka ya malu siapa yang ada memiliki harta, ya yuballighu hajju Baitullahil Haram, yang mana sebetulnya dia bisa untuk melaksanakan haji, ya karena ada duitnya, ya ada hartanya, tapi nggak mau melaksanakan ibadah haji, ya
yang dulu hati berdoa, walau yang hijab, dia nggak berhaji, karena dia punya uang, harta yang bisa menyampaikan dia untuk bisa ngerjain haji. Cuma dia nggak perhatiin, nggak melaksanakan haji. Ya, kalau dia hijab, nggak berhaji dia. Kalau tajibu di zakat atau hartanya itu di situ ada yang harus dikeluarkan zakatnya. Ya. Dia punya harta, yang dalam harta itu ya ada yang wajib dikeluarkan zakatnya. Walau bisa dia enggak ngeluarin zakat, nggak ngeluarin zakat dari hartanya. Ya, sa'ala roj'ata indal maut. Ketika dia udah meninggal, dia minta untuk dibalikin lagi ke alam dunia ini. Gitu kata Sayyidina Ibnu Abbas. Ya, punya harta yang bisa dia pergi haji, nggak pergi haji. Punya harta yang di harta itu ada yang wajib dizakatin, tapi dia nggak mau ya menzakatkan. Nanti ya kalau orang itu sudah meninggal, dia akan minta kepada Allah supaya dibalikin lagi ya ke dunia ini. Faqala rajulun ittaqillah, ya ittaqillah ya Nabi. Ya, orang ini kayaknya kaget dengan ucapan Ibnu Abbas. Ya, kenapa? Karena dia mengatakan, ya ayat Ibnu Abbas, ente jangan ngomong ya sembarangan. Kalau istilah kita begitu, ya jangan ngomong sembarangan, ya ngomong gitu. Kenapa dia bilang? Ya, pakai nama ya kalau berkata al-kufar. Ada juga yang kalau udah meninggal tuh nanti minta dikembalikan lagi ke dunia, itu orang kafir. Gitu kata dia. Ya, jadi yang minta dibalikin lagi ke dunia itu, yang kalau udah meninggal itu orang kafir, bukan orang Islam, kata dia. Ya, jadi nggak menyetujui. Kayaknya dia nggak setuju dengan apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ibnu Abbas. Ya, nah bagaimana reaksi Sayyidina Ibnu Abbas dengar orang tersebut ngomong gitu? Faqala Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas ya mengatakan, saat lu alaika bidzalika Quran. Nah, ente ya kalau enggak percaya dengan omongan aneh, ya kata Ibnu Abbas, nih saya bacain kepada kamu Al-Quran. Ya, saat lu alaika bidzalika Quran, bahwa saya nggak ngomong sembarangan, ya takut saya juga, ya ngomong sembarangan dalam agama Allah. Ya, apa saya ngomong begitu ada dasar dalil, ya dari Al-Quran dan saya ngomong. Ya kalau dibacain ayatnya, itu ayat Al-Quran. Wa anfiqu mimma razaqnakum
min qablian ya dia ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu. Itu ayatnya kata Ibnu Abbas. Ya, kalau orang yang punya harta ya bisa pergi haji, nggak mau dia pergi haji, ada punya harta yang di situ dia harus mengeluarkan zakatnya, nggak keluarin zakatnya, kalau mati nantinya dia akan minta supaya dibalikin lagi ke dunia ini. Ya, itu ayat kata Ibnu Abbas. Ya, membantah perkataan orang tersebut yang nggak setuju dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Tapi ternyata Ibnu Abbas punya dalil yang kuat. Ya, dalilnya kuat dari Al-Quran. Ya, ayat apa aja. Ya, kalau artinya anfiqu betul. Ya, infakkanlah, artinya keluarin. Ya, mimma razaqnakum, dari apa yang telah kami rezekikan kepada kamu. Ayo buru-buru dikeluarin, diinfakkan. Min qablian ya ada mau sebelum datang kepada salah seorang kamu kematian. Ya, buru-buru infakkan hartamu. Ya, kalau emang wajib zakat, keluarin zakat. Ya, sebelum datang kepada salah seorang kamu kematian. Ya, kayak bulan, begitu dia udah mati dan keadaan udah mati itu, baru dia mengatakan Rabbi laula akhartani. Hai Tuhan, coba engkau ya undurin dulu, ya diundur dulu, jangan saya dimatiin sekarang. Ya, undurin beberapa waktu ila ajalin qarib. Ya, pada waktu yang jangan lama-lama. Yang penting sedikit sebentar. Yang penting saya bisa balik ke alam dunia. Ya, pasal satu sehingga saya mau keluarin zakat saya. Ya, gitu kan. Di dalam Al-Quran ini penyesalan orang yang agak mau keluarin zakatnya, tapi akhirnya keburu meninggal dunia. Ya, minta ditunda dulu kematian ini supaya dia ada kesempatan buat bayar zakat. Ya, walaupun dengan solihin dan saya menjadi orang soleh, yaitu saya akan laksanain ibadah haji. Ya, itulah dalil yang digunakan oleh Ibnu Abbas. Ya, ngomong seperti tadi. Ya, wahaka sayuna. Di sini ada pengalaman. Ya, pengalaman yang terjadi sebagaimana yang diceritakan oleh guru kami Ibnu Hajar rahimahullah. Ya, anna jama'atan minan tabi'in, kata Sayyidina Ibnu Hajar, guru kita itu, ada rombongan. Ya, anna jama'atan minan tabi'in, rombongan dari para tabi'in. Ya, generasi kedua dari sahabat. Ya kan, Islam pertama zaman Nabi, kedua zaman sahabat, ketiga baru zaman tabi'in. Berarti ini zaman ketiga. Ya, zaman tabi'in. Ya, ada ya serombongan dari orang-orang yang di zaman tabi'in, kharaju, mereka pada keluar.
dari tempatnya masing-masing, ya, atau dia keluar dari majelis yang tadinya mereka pada kumpul, ya, semuanya pada keluar dari majelis itu. Ngapain? Liziarati Abisina, untuk berziarah ke Abisina, salah seorang tokoh dari tabiin, ya. salah seorang tokoh dari tabiin namanya Abisina. Ya, nah, rombongan tabiin ini kepengen berziarah kepada beliau. Ya, seorang ulama, ya, yang betul-betul termasuk dari golongan solihin, ya, dan kita memang dianjurkan untuk berziarah kepada orang yang solih, ya, kepada ulama amilin, ya, dianjurkan kita semua, ya, untuk berziarah nemuin beliau untuk mendapatkan keberkahan dan ilmu, ya. Nah, maka oleh ini ada rombongan, ya, rombongan dari tabiin ziarah kepada Abisina, ya, salah seorang tokoh dari kaum tabiin. Falamma dahul alaih, begitu mereka sampai di rumahnya Abisina, ya, wajah Rasul, dan diterima mereka oleh Abisina, ya, akhirnya mereka pada duduk, dipersilakan duduk mereka, ya, di sisi Abisina. Tapi begitu mereka pada duduk, Abisina berkata, "Gumu minah, ayo, ya, kita sama-sama bangun, ya, ayo bangun, kita sama-sama ngapain? Ya, nazur jarana, kita kunjungi tetangga kita, ya, kita kunjungi tetangga kita. Maka Allah yang kematian saudaranya, itu ajaran. Jadi Abisina ada jamaah tadi, ya, untuk mengunjungi tetangganya yang lagi kematian saudaranya. Wa aziz, ya, tujuannya ngapain? Takziah, ya, yaitu bertakziah yang merupakan sunnah dalam agama kita, ya, bertakziah. Kalau ada yang meninggal, ya, nah, ini ada yang meninggal, maka Abisina ngajakin untuk bertakziah, ya, pada tamu-tamu yang tadi berkunjung sama dia, ya. Kalau Muhammad bin Yusuf, ada di antara rombongan itu Muhammad bin Yusuf, dia itu ngomong, ya, aku karena ajakan Abisina diajak, kami aja bangkit, ya, dari duduk kami, ya, ikut bersama Abisina. Walau betul kita datang ke tempat orang itu yang lagi kematian saudaranya. Wajahnya kasih lalu, begitu kami temuin, dia itu orang, ya, lagi banyak sekali menangis, ya, lagi nangis saja, ya, nggak berhenti dia, ya, menangis kayaknya, ya, wajah dalam keadaan kalut dia, ala ahli atas saudaranya. Kajanan masih, ia melihat si orang tersebut, ya, nangis begitu dalam keadaan kalut, ya, kami mulai untuk menghibur dia, ya, kajanan masih. Akhirnya kami berusaha untuk menghiburnya, lalu
Wala yang berlutas senjata, wala asma. Dia kagak kayak nggak terima kayaknya dihibur. Dia nggak terima hiburan yang kami lakukan kepada dia. Ya. Pakunah, ya karena dia tetap seperti itu keadaannya. Ya, nggak juga berhenti dari nangisnya. Ya, kesedihan itu kami bilangin sama dia. Ya, nasihatin. Mata lalu anak mau sambil lalu dari ente emang nggak tahu ya bahwa kematian itu adalah sesuatu yang mesti ya dialami oleh setiap orang. Ya, jadi kalau saudara ente itu meninggal, ya itu emang suatu kepastian. Ya, kita juga pasti ya akan meninggal seperti dia. Ya, kenapa ente kok sampai sedih seperti itu? Ya, gitu kata teman-teman nih, ya yang datang tadi mencoba untuk menghibur si orang tersebut. Orang itu mengatakan, bahwa iya, kata istilah kita, iya saya tahu ya bahwa kematian itu mesti kita dapetin pasti. Saya tahu, gitu. Ya, walakin alama asbah amsa tidak akhirnya Allah. Yang saya nangisin, yang saya nangis bukan kematiannya. Ya, kalau mati sih emang udah ya wajar, ya udah biasa kita terima. Cuma yang saya nangis itu keadaan dia, ya pagi sore dalam keadaan diazab oleh Allah. Itu cerita itu orang, ya menyatakan sebab dia terus-terusan menangis, ya bukan karena kematiannya, tapi azab yang dialami oleh saudaranya tadi, ya. Pakunya lalu, lah kok tahu ente saudara ente lagi diazab, ya? Maka kami mengatakan kata Allah al-asbai, emangnya ente udah diunjukin sama Allah, ya sesuatu yang goib. Kan azab kubur itu goib, nggak ada yang tahu. Ente tahu dari mana? Ya saudara ente juga lagi diazab. Tuh apa ente udah diunjukin sama Allah, diperlihatkan oleh Allah, ya gitu. Kata teman-teman itu, ya mencoba untuk menghibur dia. Ya, kalau lah, ya orang itu bilang enggak, ya Allah enggak perlihatkan kepada saya itu goib, barang yang goib, ya siksa kuburan goib, enggak, dia bilang, ya, walakin nama dapat dulu, tapi waktu aneh kuburin dia, ya saudara saya itu wasawal itu udah saya ratain tanah, saya uruk dan saya udah ratain tanah. Wasorot tanah suatu pengantar yang ngantri udah pada pulang, ya wajar indah kopi aneh nggak ikut pulang tapi duduk dulu, ya di dekat kuburannya dia. Kalau tidak sautun min kopi. Nah, waktu saya duduk itu ada suara dari dalam kuburnya, ya dari dalam kuburnya dia itu, yang perlu apa? Kayak dia lagi menjerit-jerit, ya, lagi aduh. Ya saya dengar itu, ya, Afroduni wahid. Kenapa saya kok ditinggal sendirian? Gitu, kedengaran
suara dari dalam kubur. Ya, Ugo silakan. Saya sendirian lagi merasakan siksa. Ya, saya sendirian lagi ngerasain siksaan. Ya, Kuntu asum, padahal saya waktu masih hidup rajin puasa. Kuntu solid, saya nggak tinggalin sholat. Ya suara yang didengar dari dalam kubur. Ya, kalau kata orang tadi, Pak berkali katakanku. Nah, perkataan dia itu yang bikin saya jadi nangis. Gitu kan? Ya, karena pasti berobat. Akhirnya saya merasa kasihan sama saudara. Saya gali lagi itu kuburan. Ya, di Al-Zuro Mahal. Kakaknya dia keadaannya dia. Wa idza qabiyal mauti. Nah, begitu saya mau korek, begitu saya mau gali itu kuburannya, tiba-tiba nyala api. Ya, tiba-tiba nyala api dalam kubur itu. Wafi untuk kau pun mencari. Saya lihat, ya, saudara saya itu di lehernya kayak ada belenggu. Ya, di lehernya kayak ada belenggu. Dari api neraka, dari api. Pahaman siapa patun? Karena saya merasa kesian sama saudara. Jadi perasaan kesian sama saudara, ya. Ada tuh jadi aneh ulur tangan saya. Di apa? Tahu menberkobati untuk mengangkat belenggu yang ada di lehernya dia. Harapan asumsi, nggak taunya jari tangan saya terbakar, ya, tangan saya juga, ya sebab aja yang dia tahu. Kemudian si mayit ini keluarin tangannya, ya, dia keluar tangannya, pakai dia sombong, wah nggak taunya itu tangan udah gosong, ya tangannya udah gosong. Ya udah hitam. Kalau pada kali turun, maka saya urut lagi. Ya saya kembali lagi tenang. Saya urut lagi itu kuburan di langsung saya pulang. Pakai api ala hari puasa malam. No, dan bagaimana saya enggak nangis? Bagaimana saya enggak nangis? Ya, bagaimana saya enggak sedih? Ini melihat sendiri dengan mata kepala saya. Itu keadaan saudara saya dalam keadaan tersiksa di dalam kuburnya. Ya, fakulna. Nah, setelah dicerita seperti itu, kami tanya, ya, pamakana ukaya mau hidupnya, emang apaan aja yang dikerjai sama saudara ente itu waktu masih ada di alam dunia, waktu masih hidup. Karena lain hadis kata memang yang saya tahu dia itu nggak pernah ngeluarin zakat gitu. Itu yang saya tahu. Ya, kalau sholat dia rajin, puasa dia rajin. Cuma itu betul dia, ya nggak pernah mau ngeluarin zakat. Ya, akhirnya ya begitu saya lihat dengan mata kepala saya siksaan yang diterima olehnya. Ya, kata Muhammad, ya, Muhammad Yusuf bilang takunan ada tasbih. Kalau begitu, ya, ini adalah sebagai suatu bukti. Ya, ini adalah suatu bukti benar apa yang difirmankan oleh Allah, ya, benar begitu.
apa yang dikirmakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala yahsabanna alladziina yadkhuluna bima atahumullah min fadli huwa khairan lahum. Janganlah menyangka orang yang pelit dengan apa yang diberikan mereka oleh Allah dari karunia-Nya itu baik buat dia. Ya. Khairan baik buat dia. Ya, baru sadar. Tapi yang orang yang pelit itu nggak mau zakat justru adalah jelek buat mereka, buruk buat mereka. Saya bawa pula mabain akan dikalungkan, ya akan dikalungin apa yang mereka pelit hari kiamat nanti. Jadi kalungin dengan belenggu tadi seperti yang diberikan. Jadi apa yang difirmankan oleh Allah ya tentang orang yang nggak mau zakat akan dikalungin ya dengan belenggu, itu kenyataan ya bukti seperti yang dilihat oleh saudara tadi ya. Nah itulah cerita atau hikayat ya yang disampaikan oleh Ibnu Hajar, guru kita Ibnu Hajar, dari Ibnu Sinan, seorang sahabat, seorang tabi'in, tokoh tabi'in. Ya, mudah-mudahan dengan pelajaran ini kita yang kalau kebetulan ya punya harta jangan sayang-sayang untuk kita berbadan zakat. Ya, mudah-mudahan kita diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, al-Fatihah. Ibadah Allah, rijal Allah, awisuna bihadillah wa kuru amuna fillah wa syanazo bifadlillah.
Rafi Asha